Digitech Mania, tentunya dalam perkembangan teknologi sekarang ini kita tidak pernah lepas dengan yang namanya komputer. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya komputer yang kita gunakan sebenarnya terdiri dari macam-macam open source. Tapi yang sering kita dengar adalah Windows saja. Nah, kita akan pelajari dulu apa sih itu open source, kemudian kita akan bahas mengenai Linux beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Wikipedia, open source software adalah istilah yang digunakan untuk software yang membuka, membebaskan source code-nya untuk dilihat orang lain, dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut, sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Dan yang menarik dan salah satu keunggulannya adalah bahwa open source software dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Biasanya orang mendapatkan software ini dari internet, dan salah satu open source software yang terkenal yaitu Linux. Keberadaan open source software ini sangat ditunjang oleh internet. Mula-mula open source software diambil dari internet, kemudian digunakan oleh orang dan diperbaiki apabila ada kesalahan. Hasil perbaikan dari open source ini kemudian dipublikasikan kembali melalui internet yang memungkinkan orang lain menggunakan dan memperbaikinya. Begitulah seterusnya. Saat ini sangat mudah mendapatkan open source di internet. Pengembangan open source software melibatkan banyak orang dari berbagai penjuru dunia yang berinteraksi melalui internet. Maka bermunculanlah berbagai software yang dibuat berbasis open source ini yang dipublikasikan melalui internet. Pola open source ini telah melahirkan developer-developer handal dari berbagai penjuru dunia. Dengan pola open source, orang dapat membuat dan mengembangkan apa yang disebut dengan free software. Software ini dapat digunakan tanpa perlu membayar lisensi atau hak cipta karena memang dikembangkan dengan pola open source. Jadi dengan pola open source, orang dapat mengembangkan software dan mempublikasikannya dengan bebas melalui internet. Maka tidak heran apabila kita akan banyak menemukan free software di internet dan bisa secara bebas mendownloadnya tanpa perlu membayar uang sepeser pun kepada para pengembang software tersebut. Dan dikembangkanlah suatu sistem operasi Linux. Sistem operasi Unix dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali dirilis pada tahun 70. Faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Linux dapat digunakan, disalin dan dimodifikasi secara luas oleh institusi-institusi akademik dan para pebisnis. Linux merupakan sistem operasi bertipe Unix modular. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix yang dikembangkan dalam kurun waktu 1970-an hingga 1980-an. Linux merupakan sebuah kernel monolitik. Kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, periferal, dan pengaksesan sistem berkas. Device driver telah terintegrasi ke dalam kernel.
Banyak fungsi-fungsi tingkat tinggi di Linux ditangani oleh proyek-proyek terpisah yang berintegrasi dengan kernel. Userland GNU merupakan sebuah bagian penting dari sistem Linux yang menyediakan shell dan peralatan-peralatan yang menangani banyak fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Di atas kernel, peralatan-peralatan ini membentuk sebuah sistem Linux lengkap dengan sebuah antarmuka pengguna grafis yang dapat digunakan. Umumnya berjalan di atas X Windows System. Linux itu salah satu produk open source yang mana Linux itu gratis, bisa disebarluaskan secara gratis, dikembangkan secara gratis pula. Paling kita cuman dikenakan biaya untuk kirim-kirimnya aja. Untuk ciri-ciri khusus mungkin orang lebih kenalnya Linux itu susah. Nah, tapi lebih kebiasaan orang aja, mungkin tergantung kebiasaan kita aja. Tapi karena di Linux itu open source, jadi open source itu kita bisa otak-atik source code-nya itu sesuka kita sendiri, jadinya gimana ya, kita jadi enak untuk buat modifikasi, buat pakainya itu enak juga. Setahu saya mungkin sekitar sebulan yang lalu saya buka situs distrowatch.com, situs resmi pencatat varian distro Linux, itu ada sekitar 300-an atau 322 distro Linux yang tercatat. Itu baru yang tercatat, tapi yang belum tercatat masih cukup banyak lagi. Biasanya kita seseorang atau komunitas itu bikin Linux biasanya karena punya tujuan. Misalnya ada sebuah organisasi yang tujuannya kita pengen bantu pendidikan di dunia pendidikan gitu. Jadi semua Linux itu kita modifikasi, kita kasih tool-tool untuk pendidikan. Saya sekarang pakai Linux Mint karena Linux Mint itu jujur sama tampilannya itu hampir sama seperti Windows. Jadi untuk adaptasinya nggak terlalu susah. Itu kalau di Windows ada Corel, di Linux juga ada Corel, tapi adanya namanya Inkscape. Kemudian kalau di Windows ada namanya Photoshop. Di Linux juga ada Photoshop, namanya ada Gim. Itu sama sebenarnya, cuman mungkin letak-letaknya aja yang agak beda seperti itu. Seharusnya nggak ada perbedaan sih, cuman kalau orang-orang bilang itu Linux itu lebih aman kalau untuk berkoneksi dengan internet seperti itu. Karena Linux itu punya sistem autorisasi atau sistem keamanan password itu berlapis-lapis seperti itu. Jadi untuk misal kita mau membobol sebuah sistem operasi Linux itu agak susah karena berlapis-lapis itu keamanannya. Kalau untuk berhubungan dengan internet, terutama jaringan, koneksi jaringan, itu Linux lebih stabil. Terbukti seperti perusahaan besar seperti Google itu menggunakan server dengan sistem operasi Linux.